Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Sri Kuntorini, DRAM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin berterima kasih karena telah memberikan masukan, saran, dan serta bimbingannya kepada saya. Saya juga berterima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat. Saya Silmia Nadira Zauhari dengan NPM 190.322.111 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas G, kelompok 3, tema kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh alat protokol kesehatan terhadap pengeluaran biaya uang saku mahasiswa manajemen 2022 Unisba. Perubahan perilaku dalam menghadapi COVID-19 merupakan kunci dalam pencegahan. Perubahan yang mengharuskan setiap individu untuk melakukan penerapan protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun, sebagai kebiasaan yang dilakukan setiap hari saat ini. Di samping itu, mahasiswa perlu mampu beradaptasi dengan peraturan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas, khususnya di lingkungan kampus. Peraturan protokol kesehatan ini dimaksudkan untuk melindungi mahasiswa sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik dengan resiko penularan serendah mungkin. Rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa besar biaya yang dikeluarkan mahasiswa atau mahasiswi manajemen Unisba 2022 untuk membeli alat protokol kesehatan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh biaya yang ditanggung mahasiswa untuk membeli alat protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu seberapa banyak masker yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas di luar atau di kampus. Yang keempat yaitu seberapa banyak masker yang perlu digunakan dalam menjalankan aktivitas di luar atau di kampus dalam sebulan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu ingin mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan mahasiswa atau mahasiswi manajemen Unisba 2022 untuk membeli alat protokol kesehatan. Yang kedua yaitu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh biaya yang ditanggung mahasiswa atau mahasiswi dalam pembelian alat protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu ingin mengetahui seberapa banyak masker yang digunakan dalam menjalankan aktivitas di luar atau di kampus. Yang keempat yaitu ingin mengetahui seberapa banyak penggunaan masker dalam menjalankan aktivitas di luar atau di kampus dalam sebulan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah wawasan dan mengetahui perihal permasalahan yang diteliti. Yang kedua, manfaat praktis yaitu untuk objek penelitian dapat bermanfaat untuk informasi berupa data kuantitatif besarnya pengaruh biaya yang dikeluarkan mahasiswa terhadap pembelian atas alat protokol kesehatan. Diharapkan diharapkan bermanfaat berupa solusi bagi para mahasiswa untuk dapat lebih bijak dalam menyiapkan dana untuk kebutuhan alat protokol kesehatan. Landasan teori terdiri dari definisi pengaruh, definisi alat protokol kesehatan, penerapan alat protokol kesehatan, definisi virus corona, pencegahan penyebaran virus corona, definisi pengeluaran, jenis-jenis pengeluaran, manfaat pengeluaran, definisi biaya saku, definisi mahasiswa, peran mahasiswa, definisi manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan definisi kajian Islam. Virus corona dan fenomena lonjakan harga masker. Penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok semakin marak belakangan ini. Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat termasuk di Indonesia sendiri. Berbagai cara pencegahan telah dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu menggunakan masker. Sehingga menyebabkan masyarakat akhirnya berlomba-lomba membeli masker. Hal ini menyebabkan harga masker secara ekstrim di mana-mana. Dapat dilihat, penulis memperoleh responden sebanyak 101 orang yang terdiri dari 55 mahasiswa atau laki-laki dan 46 mahasiswi atau perempuan dari total 101 responden dari berbagai kelas jurusan manajemen 2022. Tabel 3.2 pernyataan kuesioner nomor 2 yaitu dari data yang ada dapat dilihat terdapat 67 mahasiswa jurusan manajemen 2022 berpendapat bahwa penggunaan alat protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kampus efektif. Lalu 23 mahasiswa manajemen
Jurusan Manajemen 2022 berpendapat bahwa penggunaan alat protokol kesehatan sangat efektif, dan terdapat 11 orang berpendapat bahwa penggunaan alat protokol kesehatan tidak efektif. Dilihat dari data yang ada, terdapat 71 responden mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka menggunakan masker setiap pembelajaran di kampus. Lalu terdapat 30 responden mahasiswa tidak menggunakan masker setiap pembelajaran di kampus. Dari data yang sudah dibuktikan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya mahasiswa menggunakan masker setiap pembelajaran di kampus, walaupun ada yang tidak menggunakan masker setiap pembelajaran di kampus. Biasanya karena lupa membawa masker atau tidak mempunyai masker. Dari data yang didapat, dilihat terdapat 53 responden mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka memakai hand sanitizer saat kegiatan di kampus. Lalu terdapat 48 responden mahasiswa tidak memakai hand sanitizer saat kegiatan di kampus. Dari data yang sudah dibuktikan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya mahasiswa memakai hand sanitizer saat kegiatan di kampus, walaupun masih ada yang tidak memakai hand sanitizer saat kegiatan di kampus. Biasanya mereka karena lupa membawa hand sanitizer atau tidak mempunyai hand sanitizer. Dari data yang ada dapat dilihat terdapat 66 responden mahasiswa mereka menjawab membeli alat protokol kesehatan 1-5 kali dalam sebulan. Lalu terdapat 18 mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka membeli alat protokol kesehatan sebanyak 6-10 kali dalam sebulan. Dan juga terdapat responden menjawab lainnya atau mereka membeli alat protokol kesehatan lebih dari 10 kali dalam sebulan. Dari data yang sudah didapatkan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya mahasiswa membeli alat protokol kesehatan 1-5 kali dalam sebulan. Dilihat dari mayoritas mahasiswa menjawab 1-5 kali. Dari data yang ada, dapat dilihat terdapat 86 responden mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka membeli masker per dus. Lalu terdapat 15 responden mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka membeli masker satuan. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa membeli masker kesehatan per dus. Hal ini dapat dilihat faktanya dari 86 mahasiswa. Dari data yang diperoleh oleh penulis dapat dilihat terdapat 44 mahasiswa Manajemen 2022 mereka sering membeli masker kesehatan, dan 28 mahasiswa Manajemen 2022 mereka selalu membeli masker kesehatan, dan 27 mahasiswa Manajemen 2022 mereka terkadang membeli masker kesehatan, dan 2 orang mahasiswa mereka tidak pernah membeli masker kesehatan. Penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya mahasiswa sering membeli masker kesehatan. Hal ini dapat dilihat faktanya bahwa banyak mahasiswa yang memilih opsi sering, namun terdapat juga mahasiswa yang selalu membeli masker kesehatan. Ini terjadi karena mahasiswa sangat menjaga kesehatannya, walaupun ada yang terkadang tidak pernah membeli masker kesehatan. Biasanya ini terjadi karena ada yang membeli masker secukupnya dan seperlunya, sehingga mereka terkadang membeli masker kesehatannya. Dapat dilihat dari data yang telah penulis peroleh, terdapat 69 responden mahasiswa jurusan Manajemen mereka terkadang membeli hand sanitizer, dan terdapat 16 mahasiswa Manajemen mereka sering membeli sering membeli hand sanitizer, dan 6 mahasiswa jurusan Manajemen 2022 mereka selalu membeli hand sanitizer, dan terdapat 10 mahasiswa Manajemen 2022 mereka tidak pernah membeli hand sanitizer. Dari data yang sudah dibuktikan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya mahasiswa terkadang membeli hand sanitizer. Hal ini dapat dilihat faktanya bahwa 69 mahasiswa memilih opsi terkadang, walaupun ada beberapa yang selalu membeli masker kesehatan. Namun, terdapat juga mahasiswa yang tidak pernah membeli hand sanitizer ini. Ini terjadi karena mereka tuh berpikir bahwa hand sanitizer itu tidak terlalu penting. Hand sanitizer bisa digantikan dengan kita mencuci tangan memakai sabun.
Dari data yang dapat dilihat, terdapat 57 mahasiswa manajemen 2022 mereka memilih bahwa presentasi pengeluaran keuangan dengan perlunya adanya alat protokol kesehatan, mereka memilih 0 sampai 25%. Dan 36 mahasiswa memilih 25 sampai 50%, dan 6 mahasiswa memilih 50 sampai 75%, dan 2 mahasiswa memilih 75 sampai 100%. Dari data yang ada dapat dilihat terdapat 70 responden mahasiswa jurusan manajemen 2022 mereka berpendapat bahwa membeli alat protokol kesehatan meningkatkan pengeluaran. Lalu terdapat 31 responden mahasiswa berpendapat bahwa membeli alat protokol kesehatan tidak meningkatkan pengeluarannya. Dari data yang sudah dibuktikan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasanya dengan keperluannya membeli alat protokol kesehatan meningkatkan pengeluaran. Hal ini dapat dilihat dari tabel bahwa 70 dari 101 orang memilih opsi yang pernyataan membeli alat protokol kesehatan meningkatkan pengeluaran. Hal ini terjadi biasanya karena untuk kalangan anak rantau yang perlu mengatur keuangannya. Walaupun terdapat 31 orang berpendapat bahwa membeli alat protokol kesehatan tidak meningkatkan pengeluaran. Ada Quran surat At-Taubah ayat 126 yang artinya orang-orang mukmin mereka dicoba sekali atau 2 kali setiap tahunnya dengan musim pancekik atau wabah penyakit, kemudian mereka tidak juga bertaubat dari kemunafikannya dan tidak pula mengambil perjalanannya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh 2 data dengan melakukan penyebaran dalam bentuk kuesioner yang melibatkan 101 responden dari mahasiswa jurusan manajemen 2022. Berdasarkan hasil penulis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pandemi membawa dampak yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Peraturan penggunaan protokol kesehatan berpengaruh terhadap biaya uang saku mahasiswa. Mayoritas mahasiswa yang merasakan setuju bahwa penggunaan alat protokol kesehatan itu efektif dalam proses pembelajaran kegiatan di kampus, karena bisa menjaga mereka dari virus corona ataupun penyakit yang lainnya. Dari data yang penulis dapatkan, mayoritas responden memakai hand sanitizer saat kegiatan di kampus. Hand sanitizer memiliki manfaat karena efektif dan mudah dilakukan. Dalam hal efektif itu yaitu sebagai pengganti dalam mencuci tangan apabila tidak terdapat air atau sabun di sekitar kita. Dibandingkan dengan mencuci tangan, kita lebih mudah membawa hand sanitizer dibawa kemana-mana dan bisa mudah langsung dipakai. Maka dari itu, responden tertarik dan membawa hand sanitizer. Kesehatan efektif dalam kegiatan pembelajaran di kampus. Dengan adanya peraturan menggunakan masker, kita bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari virus corona ataupun penyakit lainnya. Masker juga bisa menjadi kebiasaan sehari-hari mahasiswa dan menjadi bukan hal yang asing saat ini. Dari hasil penelitian, 66,3% responden berpendapat bahwa penggunaan alat protokol kesehatan efektif dalam kegiatan pembelajaran di kampus. Selain itu, mahasiswa menggunakan masker setiap pembelajarannya. Dilihat dari penelitian, 71% responden menggunakan masker setiap pembelajaran di kampus. Dan memakai hand sanitizer, dilihat dari hasil penelitian, 52% responden memakai hand sanitizer. Dalam sebulan, mahasiswa bisa membeli alat protokol kesehatan dalam 1 hingga 5 kali. Hal ini karena mahasiswa cukup sering menggunakan masker kesehatan itu, karena walaupun terkadang mahasiswa tuh membeli hand sanitizer karena hand sanitizer bisa digunakan dalam beberapa minggu atau bulan. Tergantung pemakaiannya masing-masing. Dan mayoritas mahasiswa membeli masker kesehatan per dus karena lebih efektif, lebih murah, dan mudah karena mempunyai cadangan. Presentasi pengeluaran keuangan dalam membeli alat protokol kesehatan 0 hingga 25%, yang artinya tidak terlalu besar dalam mengeluarkan pengeluaran karena tidak lebih dari 50% dalam keuangan.
Dan yang terakhir, responden memilih setuju dalam meningkatkan pengeluaran keuangan.